Halo, nama saya Rio. Kali ini saya akan mereview ini motor Fazio Lux tahun 2024. Simak kekurangan dan kelebihannya apa aja. Simak terus videonya. Jangan di skip. Oke, ini motor belinya bulan 5 tahun 2024 dan sekarang bulan 5 2025. Berarti pas tahun ini. Kita lihat KM-nya berapa sekarang. Harus kita switch dulu ini. Sekarang KM totalnya ini. KM ini 1900, hampir 20.000. Ini motor ini belum ada part yang diganti ya. Nah, kayak spion-spionnya gini masih bagus ini. Nah, masih bagus semua. Hand gripnya, jalurnya masih bagus ya. Mungkin ini kelihatan ada mulai karat ya ini. Nah, ini belum diganti tapi hand gripnya masih bagus. Ini saya pasangin holder. Soalnya kalau naruh HP di situ kan agak jauh gitu, kurang enak gitu, bisa dijamret juga nanti. Nah, ini juga hand gripnya masih bagus. Nah, ini baret-baret pemakaian ini. Sini rawan baret terutama di sini. Nah, ini udah baret semua ya. Ini baret di sini. Ini wajar ya, pemakaian setahun. Ini sering kena helm atau pas parkir ini di sini. Nah, ini baretnya parah ini. Terus ini wajar ya. Semua motor ya biasanya baret di sini nih. Yang ini malah kan aslinya warnanya dope tuh, yang ini jadi glossy. Nah, baret di sini. Di sini juga ini baretnya. Nah, kalau di sini masih aman ini. Yang parah yang ini. Nah, ini parah banget. Ini sering pas di parkiran ini. Nyenggol-nyenggol motor lain itu. Ini apaan juga ini? Kena apa ini? Ini kayaknya polisi tidur ini, digasak aja ini. Ini parah ini. Ini parah ini. Haha. Ini mau aku ganti rencananya. Cuma nunggu waktu yang tepat dulu. Terus ini pernah ganti sama ini. Waktu itu pernah ditabrak bocil, pernah laka waktu ditabrak bocil, bannya prak ini. Ini pecah sampai segini. Jadi ini sama ini ganti. Nah, ini bekas lakanya masih ada. Yang ini nggak diganti. Soalnya cuman kecil ya, ini nggak begitu parah jadi nggak diganti. Nah, ini baret kena koper ini. Sama yang di sini. Ini sampai tulisan Y Connect-nya juga mau luntur itu. Ini motornya KM 20 ribuan ini. Bannya masih tebel. Bannya belum pernah ganti. Ini merek Maxxis. Yang belakang juga masih lumayan tebal ini. Belum pernah ganti, merek Maxxis juga ini. Oke, sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihan motor ini. Kita bahas kelebihannya dulu. Kalau desainnya imut ya ini. Mungkin nggak ganteng tapi ini imut sebenarnya. Ini motor KM hampir 20.000 itu nggak pernah geredek. Kelistrikannya juga aman. Tenaganya juga, performanya itu tetap aman ini. Untuk motor pemakaian setahun ini stoknya masih aman semua ya. Depan belakang ini aman terkendali. Kalau kata orang-orang stoknya keras itu, ini nggak nemuin ini enak banget ini. Depan belakang itu enak stoknya. Pengeremannya juga masih enak. Ini yang depan pengeremannya juga masih enak. Ini cuman pernah ganti yang kanvas depan aja sekali. Yang belakang malah belum pernah ganti dan pakem banget ini.
kelistrikannya aman, apalagi rangkanya udah nggak usah ditanyakan lagi lah kalau masalah itu. Akinya juga belum tekor. Kelebihan lain dari motor ini adalah irit banget ini motor. Saya selalu pakainya itu yang RON 92 95-an ini. Sangat irit banget. Udah nggak perlu ditanyakan lagi. Ini iritnya itu hampir-hampir kayak sama Beat gitu. Sedangkan ini motornya cc 125. Kalau dibandingkan dengan Yamaha Gear saya, dengan ini ya jauh banget lebih iritan ini. Ini kayaknya itu 11-12 sama Beat iritnya. Kelebihan lain ya ini ya. Ada triple S kalau di Yamaha itu. Ada lampu hazard dong. Terus ini, kalau orang-orang kan bilangnya ini spion Majapahit ya, kalau saya kok suka ya ini, soalnya itu kalau melihatnya itu lebar gitu loh spionnya. Saya lebih suka yang gini daripada spion racing ya. Ini sekali lagi selera sih. Kalau ini saya lebih suka spion kayak gini daripada yang spionnya Yamaha Gear itu kan agak kecil gini ya. Saya lebih suka yang ini buat lihat belakang itu lebar banget itu. Kelebihan lainnya ini lampunya saya tambahin sendiri, pakai power outlet yang masih pakai apa, lighter ya namanya itu. Saya lebih suka yang gitu. Nah, kan bisa isi dua itu kan. Kalau isi dua kan lebih enak, misalnya kita ngecas HP 2, terutama kayak ojol kan biasanya tuh bawa HP 2 biasanya mereka itu. Nah, kalau pas dalam keadaan baterainya habis semua kan bisa ngecas 2. Kalau yang USB kan nggak bisa, cuman bisa ngecas 1 itu. Yang saya suka lagi ya ini, cantolannya ini aman. Jadi misalnya kayak ojol-ojol gitu kan biasanya nyantolin di sini kan, kalau kayak punya Beat kayak Vario gitu nggak ada ininya. Jadi kalau karena polisi tidur brak gitu bisa jatuh makanannya. Teman saya itu waktu itu punya Vario itu, yang Vario 160 itu ngojol, terus makanannya taruh sini kan nggak ada pengamannya, ini kena polisi tidur brak, langsung makanannya sama kopinya jatuh semua tuh. Jadi kan ganti. Satu lagi ada lagi ini, cantolannya 2, saya suka itu. Sama kayak punya Yamaha Gear juga itu. Di sini ada 2 cantolannya. Yang saya suka lagi bagasinya ini loh, agak besar ini. Ya walaupun cuman muat helm bawaan Fazio aja, tapi lumayan ini. Kita lihat ini. Ini naruhnya harus dibalik ya. Ini yang masuk itu helm bawaan Fazio aja, kalau nggak salah, sama helm Villano kayak, kalau nggak salah itu. Kalau helm-helm yang lain nggak masuk. Helm ojol pun yang kecil kayak helm Shopee itu tetap nggak masuk ini. Apalagi helm Honda kayak TRX jelas nggak masuk. Nah, ini motornya naruhnya dibalik ini ya. Nah, langsung masuk kan. Terus ini ya, kelebihan yang ini mungkin komen saya ini bisa menimbulkan pro dan kontra ya. Kalau menurut saya, kalau naik ini tuh kayak levelnya lebih tinggi gitu daripada pas kalian naiknya itu naik Beat atau naik misalnya Yamaha Gear atau Mio M3 gitu. Kalian naik ini tuh kayak levelnya gitu lebih tinggi gitu kalau dilihat orang lain gitu. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Oke, sekarang kita membahas kekurangannya. Nah, kalau ini motor ini kekurangannya itu bawaannya itu, dari awal beli itu KM0 itu motor ini udah jalannya itu kayak kurang tenaga. Kalau dibandingkan dengan motor gear saya itu, motor ini kayak nggak ada tenaganya gitu. Saat coba kalian naik Yamaha Gear yang 125 terus naik ini, bedanya pasti berasa itu. Apalagi kayak ngegas-ngegasnya itu. Kalau ini tuh agak lelet motornya. Ya emang motor tidak dibuat untuk yang balapan, untuk racing sih ini. Motor buat santai sih sebenarnya emang. Cuma itu kayak misalnya buat ngebut itu agak sulit ini motor. Mau ke 70 gitu agak sulit, ke 80 apalagi. Kekurangan motor ini juga di speedometernya. Bener speedometernya udah digital ini, tapi terlalu kecil. Lihat, misalnya kita ininya di tampilannya di Odo itu kita nggak bisa lihat jam. Jadi harus kita switch dulu baru bisa. Nah ini trip ini, nah ini baru kita lihat jam. Kalau di motor lain kan biasanya itu yang
jam ini sama odometernya itu bisa terpisah gitu, bisa lihat bareng-bareng. Ini nggak bisa, harus di switch dulu. Ini kekurangannya kalau menurut saya. Sama ini, lampu sennya itu cuman satu. Jadi misalnya di sini kita nggak bisa lihat itu sennya ke kanan apa ke kiri gitu. Jadi satu ini. Dan ini tangki bensinnya, pemakaian 1 tahun. Darah karat nggak karat juga ya. Ini udah minusnya, nutupnya itu agak sulit. Lihat. Nah, cuman mentok segini. Jadi kalau yang mau nutup ke normalnya, ke tanda panah ini, harus ada effortnya ini. Nah, ini aja nggak kuat saya. Tuh. Terus ini fitur nggak guna ini. Ini udah saya copot. Nah, jatuh. Ini fitur Y Connect-nya saya copot ini. Karena lihat di internet kan sering akinya tekor gara-gara ini. Akhirnya saya copot ini. Ya mungkin berguna bagi yang motor-motor lain atau orang-orang lain, tapi kalau bagi saya ini sebenarnya nggak perlu sih ini. Kekurangan lain motor ini adalah di sininya ini. Ini kalau kita masukin sesuatu di sini, misalnya koin-koin atau apalah gitu, terus kita pakai ngegas, itu tarikan awalnya itu jadi motornya kayak gerdek, gara-gara di dalam sini ada isinya. Jadi saran aja kalau misalnya motornya dipakai jalan, mending ini nggak usah ada isinya sama sekali ini. Itu kayak nggak enak gitu loh di sininya itu kalau diisi sesuatu di saku yang sini. Dan dari review saya yang kesekian kalinya, ini tidak ada Kickstarter, as always. Oke, kalau kalian tanya ini motor worth it apa enggak, wah ini sangat worth it banget ini. Kalau kalian pengen beli motor ini, saya saranin beli aja ini. Kalau menurut saya ini salah satu motor terbaiknya Yamaha ini. Lihat, desainnya sangat imut kan. Harganya juga nggak mahal-mahal banget ini. Motornya sangat irit, sangat worth it ini.